Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Masa Remaja Nabi Muhammad SAW. Pada umur 12 tahun pernah suatu waktu Abu Thalib mau pergi ke negeri Syam untuk urusan dagang. Pertama kalinya Nabi Muhammad SAW berperilaku tidak seperti biasanya. Nabi ini selalu pemalu, gak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Saat itu Nabi Muhammad SAW bergantung di bajunya Abu Thalib, seperti gak mau lepas dari Abu Thalib. Abu Thalib pun heran, sehingga Abu Thalib pergi menemui sang istri untuk bermusyawarah, kenapa Muhammad seperti ini, pasti ada sesuatunya, begitu ya. Dan kemudian setelah bermusyawarah, Abu Thalib dan istrinya bersepakat untuk mengajak Muhammad pergi ke negeri Syam bersama Abu Thalib dan hafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, hafilah ini melewati sebuah gereja, dan di situ ada satu yang bernama Bahiroh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat gereja tersebut, dan sampai sekarang pun masih ada sisa puing-puingnya di negeri Syam, tepatnya di Syria. Hafilah ini melewati gereja si Bahiroh. Kepala pendeta di gereja tersebut, memang Bahiroh ini lagi menunggu informasi mengenai Nabi yang terakhir ini. Dia melihat-lihat di jendela gerejanya ya. Pada saat setiap hafilah melewati gereja tersebut, dilihat sama dia, terutama yang dari Jazirah Arab. Dan hafilah ini berbeda dengan yang lainnya. Hafilah itu berarti 3 ekor unta ke atas, itu baru dinamakan hafilah. Ketika hafilah Abu Thalib ini lewat ya, ada awan yang menaunginya, beda dengan hafilah yang lainnya. Padahal saat itu lagi terik matahari, dan tidak sengaja hafilah Abu Thalib beristirahat di sebelah gereja, dan ada pohon-pohon kurma yang berderet, dan daunnya itu seperti menundukkan ke kafilah itu. Pada saat kafilah ini masuk ke gereja untuk makan, di luar sana ada satu yang ditinggal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi ini gak boleh masuk karena tradisi orang Arab dulu, aib, karena anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan, baru anak kecil makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Waktu lagi makan, Bahiroh ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy dari wajahnya, karena mereka tahu ciri-ciri mengenai Nabi yang terakhir, dari alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Mereka semua tidak ada tanda-tanda kenabian. Ini mukanya biasa saja. Maka si Bahiroh tanya, apakah masih ada dari hafilah kalian yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil di depan, kami suruh jaga barang kami. Kata Bahiroh, boleh saya ketemu? Oh silahkan. Mereka lagi asik makan, dan Bahiroh keluar untuk menemui dia yang lagi duduk di pohon. Lalu Bahiroh memanggil, mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Hafilah ini disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahiroh.
masuk di suatu ruangan di gereja, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri, lalu kata orang Mekah, ada patung yang namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini dua patung yang sangat luar biasa diutuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau berbohong akan kualat. Maka pendeta ini tahu. Bahiroh, dia bilang, "Hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza." Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini dan mereka ketakutan kalau mendengar nama ini. Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW waktu itu umur 12 tahun? Masih kecil. Maka beliau mengatakan, "Jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka patung itu." Dan Bahiroh ini pun penasaran, diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya. Nabi SAW perlu teman-teman tahu ya, ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa. Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya'rifunahu kama ya'rifu abana'ahum." Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya karena terinci. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar bersama berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar, kelopaknya dipenuhi bulu mata yang lebat. Bola matanya putih bersih, hitam pekat, dan hidung yang mancung, bibir, dahi, dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan tidak bulat. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada satu orang yang melihat Nabi Muhammad SAW tidak suka. Manusia terbaik, pilihan paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya, dan segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW ini. Semua ciri yang disebutkan dalam Injil itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi Bahira ini masih bimbang. Ia ingin membuktikan dalam satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian itu? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki dengan bulu yang lebat. Maka Bahiroh berkata, "Hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu?" Dia mengatakan, "Ya, silahkan." Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia melihat tanda itu, lalu Bahiroh langsung mencium dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Tapi perlu digarisbawahi ya, bahwa tanda ini, tanda kenabian, sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Bahiroh pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruang makan, lalu berkata, "Siapa walinya anak ini?" Kemudian Abu Thalib menjawab, "Saya ayahnya." Kata Bahiroh, "Tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya." Pendeta di negeri Syam ini tahu anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya, dan ibunya meninggal pada saat dia umur 16 tahun, dan dibina dan dididik atau dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Thalib kaget. "Dari mana Anda tahu semua itu?" "Benar," dia bilang, "kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah,
keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang, dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera. Akhirnya dibawa pulanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah pada saat itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.